Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Gak apa-apa, ini bersemangat semua tampaknya guru-guru dari kita ini. Jadi alhamdulillah SMA kita udah mengundang pembicara langsung dari LPMP. Jadi tadi beliau udah menjelaskan beberapa bagian mengenai workshop tentang virtual reality ya. Jadi hari ini kita bakal mempelajari tentang apa sih sebenarnya virtual reality itu. Nah, adapun saya di sini akan menjelaskan dulu untuk output kita. Oh ya, sebelumnya saya udah mengirimkan beberapa link di grup. Itu Bapak Ibu dapat mengaksesnya. Ya, ini dapat dibuka di grup, tepatnya di WhatsApp kita. Itu pada bagian paling bawah saya sudah menyematkan sebuah link. Itu silakan diklik yang padelab.com. Ya, itu sudah diklik semuanya? Oke. Oke, kita tunggu dulu untuk Bapak Ibu yang masih membuka Padletnya. Iya Pak, ini Bapak Ibu kalau misalnya suaranya kurang kedengeran atau misalnya penyampaian saya masih terlalu cepat, nanti jangan sungkan untuk langsung disampaikan ya. Karena di sini kita belajar bersama-sama. Ya, sebelumnya di sini saya berdiri di sini bukan bermaksud untuk mengajari, akan tetapi karena saya kemarin diberikan kesempatan untuk mengikuti workshop di LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan di sini saya ingin menyampaikan saya rasa di mana workshop kemarin itu memiliki banyak sekali manfaat, terutama bagi kita guru-guru. Dan di sini pun ingin saya tekankan bahwa materi ini itu lebih difokuskan kepada guru-guru yang mengajar ilmu sosial seperti IPS ya, sejarah, sosiologi, kemudian bisa juga untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk berbagai macam materi yang maksudnya dia lebih ke ceramah, itu dapat diterapkan dengan metode ini ya. Nah, di sini saya udah membuat sebuah bahan untuk presentasi. Jadi Bapak Ibu bisa klik yang link di Padlet yang ini, yang materi diseminasi VR. Jadi silakan diklik. Sudah semua diklik? Belum cai-cai. Ya, yang nomor 2, yang berwarna oranye ya. Ya, tuh silakan dibuka dulu untuk materi presentasinya Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah hari ini sekolah kita berkesempatan lagi melanjutkan workshop virtual reality dan kita udah memasuki hari kedua. Adapun agenda kita pada hari kedua ini yaitu kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama kita akan membahas dulu rekap tugas kita ya. Jadi kita akan lihat dulu satu persatu. Ini adalah karya Bapak Ibu semua yang udah saya gabungkan dalam satu link Canva ya. Nanti kita lihat satu persatu. Kemudian kita bakal bahas apa yang perlu diperbaiki ke depannya ya. Kemudian kita juga nanti akan berusaha bersama-sama membuat salah satu kanal YouTube ya. Jadi Bapak Ibu nanti kita buat bersama-sama dari nol. Kemudian nanti kita juga belajar bagaimana caranya untuk mengupload video maupun kita membuat video ke dalam kanal YouTube tersebut. Baik, kita langsung aja dulu ke agenda kita yang pertama, yaitu membahas rekap tugas yang Bapak Ibu udah buat kemarin ya. Baik, di sini udah ada sekitar 17 guru yang udah saya rekap. Ini Bapak Ibu jika masih ada yang ingin melakukan revisi, silakan direvisi karena ini dia nggak bermasalah jika linknya masih sama ya. Jadi walaupun Ibu Bapak rubah, ya linknya tetap sama, isinya saja yang berubah. Nah, ini udah ada 17 guru. Ini bisa diklik Bapak Ibu untuk linknya ini, bulat-bulatan ini. Ini akan langsung membuka Canva Bapak Ibu semua. Untuk linknya ini udah saya kirimkan di grup ya Bapak Ibu ya, yang di sini. Nah, ini yang rekapitulasi tugas ini udah bisa Bapak Ibu buka yang ini. Ya, ini tinggal Bapak Ibu klik link, nanti dia bakal langsung mengarahkan ke rekap tugas ini ya. Nah, adapun ini rekap tugas ini bisa Bapak Ibu buka sebagai bahan referensi. Misalnya Bapak Ibu suka dengan salah satu desain guru-guru kita, Bapak Ibu bisa mencontoh untuk membuat yang seperti itu juga ya. Nah Bapak Ibu, selain saya kirim di grup, nah ini udah bisa dibuka semua ini. Kenapa yang di sini nggak bisa dibuka?
ketika saya cek satu persatu, contoh kasusnya itu ada di punya Pak Ronald, itu Bapak Ibu ketika membagikan itu mungkin terlupakan di bagian di sini kemarin ya. Jadi ketika dibagikan ini, itu dia ada opsi kecil nggak jauh dari salin link. Nah ya, ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membagikan kemarin, itu langsung klik tautan ya. Harusnya dipilih dulu di sini. Nah, ada tulisan bagikan tautan lihat. Ini sama seperti ketika kita membuat di Google Drive Bapak Ibu. Jadi ketika kita salah, misalnya kita pilih yang edit, itu setiap orang bisa merubah isi dari presentasi Bapak Ibu. Nah, itu yang membuat jadi yang sudah Bapak Ibu buat jadi berantakan ya. Makanya ketika kita melakukan bagikan, itu dapat diklik lihat. Nah, kalau lihat, orang yang punya tautan kita itu nggak dapat merubah sama sekali. Artinya mereka hanya bisa melihat ya. Ini pasti sudah aman ketika Bapak Ibu bagikan. Jika Bapak Ibu masih ragu, itu buka di tab baru di browsernya. Nanti bisa kita lihat. Nah, ini dia punya Bu Fitri ya. Untuk dari konten, ini yang paling penting itu komposisi dari pembuatan ini Bapak Ibu. Itu yang perlu diperhatikan adalah font. Font itu adalah bentuk dari tulisan yang kita pilih ya. Jadi sama seperti yang di teks kemarin, itu kan ada 3 pilihan tuh. Judul, kemudian subjudul, dan sedikit teks. Nah, ini dibuat bukan tanpa alasan Bapak Ibu. Untuk judul, ini untuk tulisan yang paling besar, menandakan bahwa itu adalah judul atau dari yang sudah kita buat ya. Jadi kepalanya. Kemudian untuk subjudul itu subtemanya, dan juga isi itu untuk teks-teks penjelasannya. Untuk dapat membuat yang baik, Bapak Ibu, ini dapat kita lihat ya di sini. Itu teksnya udah terlihat ya di sini. Ini sepertinya menggunakan subjudul yang diperbesar. Nah, ini manfaatnya untuk apa Bapak Ibu? Ini menandakan bahwa yang ini teks ini itu berbeda dengan di sini. Yang ini sebagai isinya, ini sebagai subtemanya. Kenapa ketika kita tidak membuat ukuran teks ini sama? Karena akan kesulitan. Makanya ini perlu diperhatikan. Kedua, itu adalah background Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu membuat Canva ini kan nanti diakses oleh siswa. Siswa itu pasti membukanya dari handphone. Nah, kendalanya ketika kita membuka dari handphone, itu adalah kualitas gambar itu berbeda-beda dari tiap handphone. Mungkin handphone Bapak Ibu itu yang kisaran 4-5 juta, siswa kita mungkin ada yang pakai 1 juta ke bawah. Nah, itu menjadi kendala juga Bapak Ibu. Oleh karena itu, pemilihan background yang baik itu adalah yang mungkin putih tapi ada ornamen-ornamen boleh, tetapi jangan menggunakan yang terlalu banyak warna karena akan kesulitan untuk membaca. Jadi udah cukup bagus karena di sini kita dapat melihat teksnya dengan sangat jelas, kemudian kontennya sangat jelas ya. Jadi itu untuk yang Bu Fitri. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Fitri ya. Oke, ini yang kedua untuk Miss Ira. Untuk konten ini udah banyak ya Bu Ira ya. Jadi penempatannya udah bagus, komposisinya nggak tumpang tindih. Nah, yang jadi catatannya mungkin di sini Bapak Ibu semua udah bisa melihat ya. Dari background ya. Di sini kita dapat lihat bahwa teksnya berwarna hitam. Ya. Di sini hitam dan juga kita mungkin agak bingung membagikan mana subtema dan ininya. Nah, cara untuk mengakalinya adalah kita bisa mengurangi tingkat kecerahan dari background Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu klik, misalnya ini ada gambar langit ya, Bapak Ibu klik, kemudian lihat panel cat di sebelah sini. Nah, ini kan ada gambar transparan ya. Oke, mungkin kalau nggak kelihatan ini saya perbesar dulu. Ini ada gambar transparan ya. Ini bisa Bapak Ibu klik, kemudian bisa Bapak Ibu geser. 100% ini artinya warnanya itu full ya. Ketika kita geser, dia akan menghilang. Nah, untuk dapat menyesuaikannya, Bapak Ibu tinggal geser ke arah yang sesuai. Artinya dia dapat terlihat jelas, baik itu teks maupun backgroundnya. Nah, kemungkinan yang cocok itu di sini, karena dia mengikuti dari tulisannya yang berwarna hitam. Atau jika kita masih bersikeras untuk misalnya menggunakan yang warna tebal tadi, bisa diakali seperti ini. Misalnya Memira menggunakan teks ini, belakangnya ada text box. Nah, bisa kita akali seperti itu. Ya, caranya gampang, tinggal kemarin buka elemen dan ketikkan di sini persegi. Ingat ya Bapak Ibu, di sini persegi yang digunakan bukan kotak. Kalau kotak nanti dia bakal munculnya gambar di sini kardus. Ya, jadi gunakan kata persegi ya. Jadi di sini dapat dipilih. Ini untuk background belakang.
Nah, untuk komposisi ini udah pas ya. Jadi di sini ada teks, kemudian di sini ada videonya. Jadi udah bisa diklik dengan ukuran seperti ini. Kalau kekecilan itu akan sulit untuk memutarnya. Jadi ini bisa diperbesar, diperkecil Bapak Ibu. Ya, ini udah. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ingin menambahkan gambar pada Canva ini, itu ketika kita pasang gambar dia justru nggak bermasalah karena teksnya sedikit di sini. Ya, jadi kita dapat melihat dengan jelas gambar-gambar yang kita tampilkan. Kemungkinan yang nggak terlihat itu hanyalah teks. Jadi kayak tadi diakali ya, pakai ini. Warna teks bisa dirubah, bentuk teks bisa dirubah, kemudian spasi bisa dirubah. Contoh, di sini teksnya sedikit ya, yang bentuk kalimat. Mungkin kita beralih ke yang punya Bu Neni. Ini ada teks. Nah, oh ini udah dalam mode lihat ya Bu Neni ya, jadi nggak bisa diedit lagi. Kita lihat punya Bu Aili. Ya, kita coba dulu. Punya Pak Supriyadi ya, kita coba. Oke, ini judulnya ikan. Oh ya, ini Bapak, ini udah dalam mode lihat, jadi kita nggak bisa merubah-rubah lagi ya. Jadi, nah ini udah terkunci, artinya nggak bisa melihat yang lainnya. Nah, untuk teks yang seperti ini kita dapat mengubah warnanya, mengubah fontnya, mengubah spasinya. Jadi misal di sini ada punya Misira ya, di sini kita bisa rubah untuk, nah ini kan ada dua kata ya Bu ya, dua kata. Ini bisa kita dempetkan. Caranya seperti ini. Ini untuk mengatur tata letak dari teks tersebut. Bisa ke kiri, bisa ke tengah, bisa ke kanan. Ini udah paham ya. Kemudian di sini ada penomoran. Jadi ini untuk menambahkan nomor. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat sebuah proses, misalnya proses pembuatan tapai misalnya. Jadi bisa menggunakan ini untuk alurnya. Bisa nomor 1, 2, 3 hingga seterusnya. Kemudian ini. Nah, ini untuk mengatur baris. Ini untuk jarak huruf. Jadi coba diperhatikan ini untuk, nah, ketika kita geser ke kanan, ini jarak hurufnya itu dapat menjadi lebar. Semakin ke kiri dia semakin berdempetan. Normalnya di angka 0. Ini bisa kita mainkan. Ini paham ya Bapak Ibu ya untuk yang ini. Kemudian yang kedua itu ada jarak baris. Coba diperhatikan jarak antara dua kata ini. Ketika kita geser ke kanan, dia semakin menjauh. Kemudian kita geser ke kiri, itu dia semakin berdempet. Nah, ini dapat dimainkan. Jadi itu. Kemudian untuk warna, misalnya di sini ada subjudul ya di sini. Ada judul di sini, biografi teks. Nah, kita dapat mengubah fontnya di sini. Nah, untuk font kita dapat mengubah-ubahnya. Ini ada banyak sekali. Ketika dia ada gambar mahkota ini artinya dia berbayar, jadi tidak usah diklik. Nanti kalau diklik dia bakal muncul tab promosi. Jadi nggak usah dimainkan yang ada gambar ini. Nah, ini bisa dirubah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Nah, idealnya untuk sebuah teks judul itu jangan pernah menggunakan font yang sangat kecil seperti ini. Karena judul ini tujuannya agar dapat dilihat dengan jelas. Jadi gunakan font yang tebal dan juga yang besar. Kalau bisa semuanya di uppercase, artinya tulisannya besar semua. Itu untuk teks judul. Ya, ini untuk membedakan dia dengan subjudul maupun yang isi. Kemudian kita dapat mengubah warnanya di sini. Ini udah terlihat huruf A berwarna-warni ini. Oke, Bapak Ibu, jadi ini tadi kita klik tombol A di sini ya. Itu untuk mengubah warna. Silakan diklik. Kemudian nanti akan muncul warna. Nah, ini dapat Bapak Ibu klik semuanya. Jadi untuk menyesuaikan dia agar bertolak belakang warnanya dengan background. Usahakan untuk warna jangan sama persis dengan background. Karena kenapa? Dia akan tenggelam. Nah, ini misalnya kita pakai warna biru. Yang terjadi adalah teksnya tenggelam, nggak terlihat. Jadi gunakan warna yang bertolak belakang. Misalnya bisa berwarna pink atau putih ya. Tujuannya agar apa? Agar terlihat. Cara ngeceknya kita zoom out. Di sini terlihat jelas bahwa gambar yang satu ini itu teksnya sulit terlihat dari jauh. Akan tetapi untuk yang putih itu terlihat jelas. Jadi permainan warna itu sangat penting dalam membuat desain. Nah, untuk dapat menambahkan efek-efek lainnya pada teks ini, itu dapat kita gunakan di sini di tab efek.
Biasanya kalau saya pribadi menggunakan yang bayangan. Jadi dia akan membuat sebuah garis di luar dari teks tersebut. Misal kita klik bayangan. Nah, ini kan ada muncul kayak warna-warna di belakangnya. Ini bisa kita rubah di tab bayangan. Kemudian kita pilih warna. Nah, jadi dia teksnya terlihat timbul. Seperti itu. Jadi hanya itu yang dimainkan. Selebihnya itu dapat dipelajari lagi, bisa dieksplor lagi, karena untuk aplikasi desain grafis ini dia tidak terbatas dari template ya Bapak Ibu. Jadi itu untuk yang Canva. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk Canva? Tidak ada lagi Bapak Ibu? Sudah bisa semua ya untuk Canva ya. Jadi nanti kita tunggu lagi karya-karya lainnya dari Bapak Ibu guru semua penerapan Canva ini. Oke, pertanyaan yang bagus ya Pak. Jadi untuk video Pak Ronald, ini disarankan menggunakan YouTube ataupun Google Drive. Karena kenapa? Ketika kita menggunakan tab video pada Canva, itu proses uploadnya lama Bapak. Jika misal kita ada video ya di laptop ini, misalnya di sini saya ada video bawaan laptop, ini gambar penguin-penguin ini mau saya upload ke Canva. Itu pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Kenapa? Karena ukuran videonya cukup besar. Ya, jadi kecepatan upload itu dia berbeda dengan kecepatan download. Upload itu lebih lama. Tetapi berbeda hal ketika kita mengambil dari YouTube. YouTube itu kan videonya sudah tersedia di internet. Kita hanya mengambil linknya saja. Makanya prosesnya lebih cepat. Ya, snipping tool ini hebatnya dia langsung bisa kita copy Pak. Jadi misal kita ambil, langsung kita paste saja. Nah, jadi langsung masuk Pak. Jadi untuk membuat soal matematika ataupun berbagai macam soal lainnya itu dapat kita gunakan di sini. Ya, kita main snipping tool aja Pak. Jadi misalnya ini, mungkin laptop Bapak Ibu masih ada yang belum menampilkan snipping tool, bisa dicari kotak pencariannya. Untuk Windows 7, ketik di sini, ketik aja snipping tool. Jar, apa namanya kalau ini Jar? Ayo sih beda lagi, bukan snipping tool tapi yang kamu yang terbalik. Sih salah. Tapi aplikasi di luar. Kayak daun apa tuh? Aplikasi di luar laptop ya? Ini kayak daun nah. Sama snipping tool. Hijau daun. Di apa? Oh ya sama aja. Sama aja. Apa tuh nama? Aku udah tahu. Apa namanya? Tahu. Ayah yang pakai kan. Apa tuh namanya? Daun nih, daun hijau. Ini kayaknya bukan bawaan laptop sih. Bukan, baru lah. Baru ya? diinstal ayahnya. Ada di sini. Apa? Coba kotak pencarian laptop. Tahu aku ah. Bisa tuh dipakai? Apa namanya? Aduh, Windows apa nih? Oh, Windows apa ini? tahu aku. Baru diinstalnya. Ini. Lightshot. Lightshot. Mana kotak pencarian Windows ini? Langsung aja ketik ngajar biasanya, ya. Langsung aja. Gimana? Ya, ini sudah. Oh, canggih sekali. Ya, Ini ada 15 juta aja. Mana 1.500.000? Ya, kakak sudah ngambil jadi itu. Nah, nih. Itu swimming toolnya. Swimming tool ada. Udah ada. Oh, di sini saja lah. Taruh aja sebentar. Apapun. Nah, nih. Itu jenengan mandi itu. Kalau snipping tool dia lebih praktis karena bawaan Windows, jadi tidak berat. Coba ada di sini nih. Satu lagi, Ya, Pak? kalau kita kan Kita harus itu tadi. ini sudah kan, kita buat di lembar pertama. Ya. Full nih, Keluarkannya. lembar pertama. Jadi kita kan ini mau bikin mobil ini banyak nih, sampai 30 lembar. Ya, kalau mode. Ambil Oh, mau menambah. Iya, Bu, bentar. Jadi mau menambahkan halaman ya, Bapak ya? Oh ya, ini Bapak Ibu. Jadi ini kan kemarin kita hanya membuat satu lembar halaman Canva ya. Di sini kita ingin menambahkan halaman lainnya. Biasanya cara yang saya gunakan adalah duplicate. Karena kenapa? Ketika kita klik tambah halaman, ini yang muncul benar-benar halaman kosong Bapak Ibu. Tidak ada desainnya. Ya, mungkin kita sayang kan karena di sini udah bagus banget, taunya di sini putih. Jadi caranya kita hapus saja yang ini ya. Kita klik duplicate Bapak Ibu. Nah nih, ya, duplikatkan halaman. Dia nanti akan muncul sama persis dengan halaman satu. Nah, Nama kata-kata ya. ya, ketika sudah tercopy seperti ini, tinggal dihapus saja yang tidak diperlukan. Misalnya kan nggak perlu nih tulisan-tulisan ini. Menghapus jejak itu nanti. Iya, menghapus jejak-jejak digital Pak ya. Jadi dihapus ini. Jejakmu. Ini sengaja ada. Nah ini, Daun, apa nama daun? nih, ini bisa dihapus.
Light shop, light shop, light shop. Nah, ini udah siap untuk digunakan. Ya, tambah. Ya. Oh ya. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi, misalnya benar pertanyaan Pak Ronald tadi, ini misalnya kita mau membuat sebuah LKPD lah paling sederhana. LKPD itu kan nggak pernah satu lembar toh, dia pasti minimal 5-4 lembar lah. Nah, untuk dapat membuat seperti itu, kita bisa menggunakan tambah halaman ataupun bisa menggunakan duplikat. Nih, di samping gambar tong sampah. Nah, kenapa kita menggunakan duplikat? Oke, kita praktikkan dulu yang tambah halaman. Tambah halaman cara kerjanya mirip dengan yang duplikat. Dia menambahkan halaman, ya. Baik, tambah ya. Apa yang berbeda kira-kira dari jauh? Jadi kosong ya untuk yang menggunakan tambah halaman. Tetapi coba kita menggunakan yang duplikat. Kelihatan Bapak Ibu ya gambar paling atas? Kita klik tambah halaman. Sama dengan Duplikat. Nah, yang membedakannya adalah ketika kita menggunakan duplikat itu dia temanya sama persis, ya. Tapi ketika kita menggunakan tambah halaman kosong, ya. Kita pasti bakal merasa kurang enak ketika kita udah membuat yang bagus-bagus di halaman 1, mau di-copy ke halaman kedua, taunya kosong. Pasti kita mau yang bagus ya. Makanya gunakan saja fitur duplikat, nanti tinggal dihapus yang tidak perlu. Contoh, kita mau copy yang ada di halaman 1 ya. Ini kan ada tulisannya. Kita duplikatkan dulu. Ketika sudah duplikat, baru kita hapus satu persatu. Pertama kita hapus teks. Iya, bisa Bapak Ibu. PowerPoint bisa dimasukkan ya ke sini. Ada banyak cara yang bisa digunakan. Pertama, misalnya Bapak Ibu mau cari PowerPoint-nya dari internet, ya. Misalnya PPT tentang tumbuhan deh misalnya ya. Ini ada banyak sekali penyedia PowerPoint. Bisa SlideShare, SlideGo, bisa dari Akademia ya. Nah, bisa semua itu bisa dipakai. Biasanya kalau saya pakai di SlideShare. Ya, kita ketik aja di sini PPT Planté misalnya untuk materi biologi, kita klik di sini SlideShare. Nanti dia akan mengarahkan kita ke website yang menampilkan PowerPoint-nya. Itu cara pertama. Ini kita coba tambahkan dulu ya. Kalau kita hanya ingin mengambil gambar bagan, Bu, kita tidak perlu mengcopy seluruh isi PowerPoint. Bisa menggunakan snipping tool tadi. Iya, bisa pakai snipping tool. Misalnya kita dari Google ya, cari bagan apa tadi Bu ya. Misalnya kita cari di Google, kita copy aja pakai snipping tool. Misal gambarnya terkunci. Kalau dia tidak terkunci, bisa menggunakan copy link address yang seperti kemarin. Misalnya bagan ini ada di sini ya, Metagenesis lumut misalnya. Nah, misalnya kita anggap aja nih, ini dari buku ataupun di PowerPoint yang terkunci, jadi nggak bisa di-copy misalnya ya. Nah, cara untuk mengambilnya, kita gunakan snipping tool. Bisa Bapak Ibu ketik di laptopnya, snipping tool. Nah, snipping tool. Diklik, langsung kita copy filenya tadi. Ini anggap kita ngambil dari buku ya, dia terkunci. Nah, ini langsung kita paste di sini, di kanvanya. Ya, yang lainnya jelas ya Bapak Ibu ya? Udah bisa nambahin seperti itu. Ya, kalau PowerPoint ada berbagai macam cara. Misalnya kita pakai cara yang pertama dulu ya. Nah, untuk cara pertama, kita bisa ambil PowerPoint yang kita inginkan. Misalnya ini ya. Saya pengen yang ini, misalnya ada 80 halaman. Nah, ada 80 halaman misalnya. Caranya, Bapak lihat di atas, ini ada addressnya ya. Linknya itu di copy. Ketika sudah di copy, masuklah ke PowerPoint Canva tadi. Langsung di paste di situ. Dia nanti akan langsung terembed otomatis. Seperti biasa kan? Ya, sama seperti kita mengcopy video ataupun kita mengcopy gambar dari Google. Poin tersendiri misalnya udah buat secantik mungkin ya misalnya. Nah, itu Bapak Ibu semuanya upload dulu ke Google Drive. Ya, ketik drive google.com. Ini dia linknya. Ya.
buka drive google.com. Coba Bapak Ibu boleh dipraktekkan. Sudah ya diupload? Sudah semua ya diupload ya? Nah, misalnya Bapak Ibu udah mengupload di drive-nya. Ketika sudah diupload ke drive, nih misalnya saya sudah mengupload sebuah PDF di Google Drive. PDF ini bisa langsung kita masukkan ke Canva dengan cara klik link. Dapatkan linknya. Seperti biasa, ketika linknya sudah dapat, ini dirubah menjadi lihat, jangan yang editor. Ya, sama kayak yang di Canva tadi. Nah ini. Editor jangan diklik, pilih saja yang paling atas, pengakses lihat-lihat saja. Ketika editor nanti bisa dirubah orang Bapak Ibu. Ya, jadi ganti yang pengakses lihat saja, kemudian salin link. Ketika link ini sudah disalin, langsung saja tempelkan pada Canva-nya. Nah, ini untuk PDF-nya udah muncul. Ini berlaku juga untuk PowerPoint. Karena ini yang tadi saya upload tadi adalah PDF. Ya. PowerPoint bisa juga, Word bisa juga, Excel apalagi bisa di sini ditampilkan. Nah, ini bisa digunakan. Iya, diupload dulu ke Google Drive-nya, Bu. Sama kayak kita mengupload dokumen-dokumen kita ke Google Drive. Ya, jadi untuk menguploadnya gampang. Jadi bisa langsung kayak kemarin kita tarik misalnya gambar picture lah, kita ambil gambar misalnya. Di sini misalnya ada gambar. Dia tinggal ditarik, Bu. Ya, jadi misalnya sini ada gambar kucing lah, kita tarik ke Canva, ke Drive dulu. Jadi dia langsung terupload. Dia main tarik-tarik sama kayak kita ngupload ke Canva. Mungkin kalau untuk PowerPoint baiknya kita langsung praktek aja ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang coba Bapak Ibu buka drive google.com. Nih saya kirim linknya ke WhatsApp aja ya, biar gampang. Oke, ini silakan Bapak Ibu buka drive google.com. Buka tab baru, nanti klik Google Apps, pilih Google Drive. Sudah semua? Buka Google Drive-nya? Sudah aja. Pak Ronald sudah? Pak Riyadi sudah? Pak Arif sudah, Pak? Sudah.
Oke, Bapak Ibu udah buka youtube.com-nya? Semuanya sudah? Oke, sudah buka YouTube ya? Oke, kalau sudah langsung klik sign in. Ya, langsung sign in, login. Oke, tadi di youtube.com ya. Oke, tadi buka youtube.com. Nah, di pojok kanan atas itu ada tulisan sign in atau login, atau kalau di laptop Bapak Ibu masuk ya. Nah, itu silakan diklik. Oh, sudah masuk mungkin ya. Langsung gambar Bapak Ibu bukan? Sudah masuk semua? Oke, kalau sudah masuk, ada yang belum? Yang bocor atasnya udah. Nah, itu sudah sudah terbuat itu. Udah gambar sendiri bocor kanan atas. Apa ini? Ini bukan YouTube ini. Yahoo ini. Yahoo ini. Mana kayak dulu. youtube.com. Konten. Ya, ketik youtube.com. Baru dihapus. Oke, sudah di youtube.com. Bapak Ibu gambarnya di sebelah sini sudah gambar Bapak Ibu ya, gambar orang. Ada yang masih bertulisan sign in? Masuk email login. Iya, pilih akun email. Langsung login. Nih, tuh gila. Buat channel ya. Nah ya, sudah Bapak Ibu udah sign in? Ini misalnya saya sign in menggunakan akun YouTube saya ya. Di sini Bu, pojok kanan atas. Ya, yang ini. Pojok kanan atas Ibu. Diklik. Klik kiri Bu, diklik kiri. Nah, nanti munculnya seperti ini dia. Oke, semuanya seperti ini semua gambarnya. Sudah ya. Pak Ronald, bagaimana Pak Ronald? Masih melihat paspor. Pak Suprianto, sudah seperti ini ya. Pak Riyadi, Pak Arif, Bu Epa, Bu Anis, Bu Ros, sudah. Pak Marjuni sudah? Jadi channel buat channel Beda, makanya belum punya sama sekali. Dia sudah punya, artinya tinggal upload. Jadi kita tunggu dulu. Coba dikit puasa hari ini Bapak Ibu. Puasa. Ini masih ada yang belum tapi. Puasa. Oke. channel Anda yang sudah ada. Bapak Ibu, ini kalau ada yang masih belum jelas, boleh ditanya ke teman di sampingnya atau nanti boleh tanya ke Bapak Ibu guru yang udah paham ya. Jadi kita coba yang tulisan buat channel. Buat channel ya Bu Eli ya. Oke, silakan diklik buat channel. Buat channel ya. Udah upload foto. Buat channel. Ya, diklik buat channel. Bagi yang masih tulisannya buat channel tadi diklik. Buat channel lah. Artinya udah ada. Sudah? Ketik namanya. Buat channel ya.
Yang buat channel tadi diklik dulu, tulis namanya siapa, mau channelnya. Biasanya nama lengkap kalau guru. Ya. Tiga darah berata. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu mengupgrade diri dengan cara memposting atau mempublikasikan keahlian kita sebagai guru. Oke, sebagai contoh di sini, siswa kita itu di SMA 1 Namang Bapak Ibu, ternyata mereka itu udah lumayan canggih untuk dalam memanfaatkan sosial media. Nah ini yang kata saya tadi, itu tuh punya peserta didik kita Bapak Ibu. Jadi channelnya ada di sini. Ini punya Febriansyah kelas 10 IPS 4. Subscribernya itu sudah 3.000. Wow, banyak. Untuk itu nanti aja pembahasannya Bu. Mungkin kalau untuk YouTube ini karena butuh beberapa hari untuk seminarnya. Ya, jadi kita bahas yang dasar-dasar aja dulu untuk publikasi ya. Karena untuk mendapatkan uang saya juga masih berusaha untuk mengembangkan channel karena lama prosesnya Bu. Saya udah 1 tahun baru dapat 238 ya. Nah ini contohnya punya siswa kita namanya Febriansyah kelas 10 IPS 4. Nah mungkin ketika Bapak Ibu ngajar di kelas itu boleh minta ajar dia ataupun nanti bisa kayak kolaborasi lah misalnya ya. Jadi untuk konten anak didik kita ini Bu, rata-rata mereka ini gamers atau pemain game ya. Ternyata pangsa pasarnya itu untuk gaming Bapak Ibu itu sangat besar sekali ya. 3.000 itu hanya orang yang ibaratnya kayak teman di Facebook Ibu ya. Misalnya teman di Facebooknya itu 3.000. Nah ibarat itu adalah subscriber ya. Sedangkan untuk jumlah ditontonnya sendiri Bapak Ibu itu udah 1 juta kali ditonton Bapak ya. Ya. Facebook yang game-game yang itu ya. Iya, itu rata-rata live streaming. Dia terkoneksinya ke YouTube untuk mendapatkan AdSense. Tapi kita nggak bahas ke sana dulu karena tujuan kita membuat ini hanya publikasi bukan untuk mencari uang. Karena untuk channel YouTube pendidikan Bapak Ibu, saya udah 1 tahun bergelut di sini, itu masih stuck di 238 ya. Tetapi berbeda kalau itu guru IPS SMP ya. Guru-guru sejarah Bu Ros terutama Pak Harimansa itu pangsa untuk YouTube-nya guru IPS itu sangat tinggi Bu. Jadi ibu saya sendiri itu membuat channel YouTube. Kami mulai tahun 2021. Itu sekarang udah 1.000 subscriber. Jumlah tontonnya udah puluhan ribu. Sedangkan untuk guru IPA Bu Aili, Bu Muni, jadi untuk guru IPA tuh agak kurang Bu untuk peminatnya karena udah terlalu banyak pangsanya ya. Nah ini punya ibu saya 42 video udah 1.000 lebih subscribernya. Apanya Bu? Videonya. Mungkin ibu lupa passwordnya, harus login dua-duanya untuk masuknya Bu. Harus login ini di sini. Nanti ada Swiss account. Nanti kita bahas aja lah yang itu. Jadi ini untuk yang Itu video pembelajaran gitu aja ya? ini murni video pembelajaran Bu. Naiknya susah kalau video pembelajaran. Ini punya orang tua saya. Ini udah 80.000 kali ditonton untuk channelnya. Ini kami mulai tahun kemarin dan ini udah hiatus sekitar 3-4 bulan karena keterbatasan waktu serta perangkat untuk pengeditan. Jadi untuk channel pendidikan Bapak Ibu itu memang agak berat. Jadi kita jangan berharap banyak untuk mendapatkan subscriber ataupun penonton dari video kita. Jadi ditanamkan aja dulu. Kita membuat ini untuk publikasi ataupun video kenang-kenangan ya. Karena kalau kita simpannya di Facebook itu pasti tenggelam karena tiap hari kita pasti upload. Jadi kalau di YouTube ini enggak ya. Ini misalnya